tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau biasa disingkat TPPU, TPPT, dan PPSPM. Merupakan suatu kejahatan berdimensi internasional dan merupakan ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan TPPU, TPPT, dan PPSPM itu? Bagaimana peran kantor akuntan publik dalam memitigasi risiko terkait pemantauan transaksi TPPU, TPPT, dan PPSPM? Dalam rangka memerangi tindak pidana pencucian uang, menjaga stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, serta menjaga keutuhan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pada tanggal 22 Oktober 2010 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang adalah setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, dan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya. Secara singkat, tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dari hasil kejahatan. Di dalam pasal 2 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2010, tindak pidana yang termasuk TPPU adalah korupsi, penyuapan, transaksi narkotika dan psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, kejahatan di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan dan cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, serta tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Tahapan dalam tindak pidana pencucian uang dimulai dari placement, layering, integration. Placement. Misalnya ada koruptor yang menerima uang 100 miliar, kemudian disimpan di bank. Proses pencucian uang tersebut sudah berjalan. Tahap ini yang dinamakan placement, yaitu tindakan penempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Layering. Kemudian masuk ke proses layering. Uang yang disimpan di bank tadi diubah bentuknya ke tempat lain. Bisa berupa premi asuransi, polis, portofolio, saham, atau transfer dana antar akun dan nama yang berbeda di berbagai negara. Pada intinya, layering merupakan tindakan mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan asal-usul dana. Integration. Dalam tahap integration, terjadi proses pengembalian dana yang tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, dipergunakan untuk membiayakan kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayakan kembali tindak pidana. Pada tahapan ini, dana yang legal dan tidak legal sudah mulai menyatu sehingga pencucian uang semakin tersamarkan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang adalah pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dalam melakukan tindak pidana pencucian uang, pelaku utama atau pelaku aktif tentunya akan melibatkan pihak lain untuk melancarkan aksinya. Atas hal ini, bisa saja secara tidak langsung atau tanpa kita sadari, kita dapat terlibat dalam pencucian uang. Masyarakat perlu berhati-hati dan memahami adanya potensi menjadi pelaku pasif.
apabila menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran dari dana kejahatan, namun tidak memberikan informasi kepada pihak berwenang. Unsur pendanaan merupakan salah satu faktor utama dalam setiap aksi terorisme. Sehingga, upaya penanggulangan tindak pidana terorisme harus diikuti juga dengan upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap pendanaan terorisme. Untuk itu, pada tanggal 13 Maret tahun 2013 telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pendanaan terorisme, yang dimaksud dengan tindak pidana pendanaan terorisme atau bisa disingkat TPPT adalah setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana baik langsung maupun tidak langsung yang dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan tindak pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris. Tahap pendanaan terorisme dimulai dari melakukan pengumpulan dana atau fundraising, misalnya dengan modus untuk mengumpulkan donasi. Selanjutnya, pemindahan dana atau fund moving. Dana yang terkumpul dari hasil donasi dipindahkan dari rekening yang terafiliasi dengan organisasi teroris. Dan yang terakhir adalah penggunaan dana atau fund using. Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembelian senjata atau melakukan pembelian bahan-bahan untuk market bom. Metodenya sendiri bisa berasal dari kegiatan legal maupun ilegal. Kegiatan legal diantaranya melalui charity atau sumbangan, baik individual maupun melalui NPO atau non-profit organization. Yang kedua, melalui bisnis legal. Atau yang ketiga, melalui pembiayaan secara individu atau self-funding. Sementara, untuk kegiatan ilegal, biasanya dana diperoleh dengan melakukan aksi kriminal, seperti pemerasan, pencurian, perdagangan narkotika, penipuan kartu kredit atau pinjaman online, dan penipuan cek atau melakukan tindak pidana lain. Untuk setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana untuk melakukan aksi tindak pidana pendanaan terorisme, dikenakan pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Sedangkan, untuk setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme, dikenakan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal atau biasa disingkat sebagai PPSPM merupakan hal krusial yang tengah menjadi perhatian dan ancaman serius bagi keamanan dunia. Untuk mengatasi hal tersebut, OJK telah menerbitkan aturan baru yaitu POJK nomor 8 tahun 2023 tentang penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan. Pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal adalah tindakan penyediaan dana atau jasa keuangan yang digunakan seluruhnya atau sebagian untuk pembuatan, akuisisi, pemilikan, pengembangan, ekspor, pengiriman, perantara, pengangkutan, pengalihan, penimbunan, serta penggunaan senjata nuklir, kimia, atau senjata biologi dan materi-materi terkait hal tersebut yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan nasional atau ketentuan internasional. Atau secara singkat, PPSPM merupakan dukungan pendanaan terhadap transfer dan ekspor senjata nuklir, biologi atau kimia, cara pengirimannya, dan bahan terkait senjata pemusnah massal. Di Indonesia, belum ditemukan secara langsung adanya ancaman PPSPM. Walaupun saat ini, potensi ancaman PPSPM masih relatif rendah, namun upaya peningkatan kewaspadaan perlu dilakukan, utamanya pada saat situasi pandemi COVID-19 kemarin, yang dimana
banyak terjadi transaksi lintas batas terkait bahan-bahan medis, biologi, kimia, dan lain-lain. Potensi ancaman saat ini berasal dari aktivitas perdagangan dengan Iran dan Republik Demokratik Rakyat Korea yang menurut FATF, kedua negara tersebut termasuk dalam high risk jurisdiction subject to a call for action. Potensi ancaman lainnya datang dari penyalahgunaan rekening bank diplomat atau staf lokal yang telah dikembalikan ke negara asal mereka. Dalam upaya mendukung pencegahan aksi TPPU, TPPT, dan TPSPM, dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip pengenali pengguna jasa atau PPJ. Penerapan ini begitu penting untuk dilakukan karena akuntan dan akuntan publik dituntut untuk selektif dalam mengenali pengguna jasa. Pelaku usaha yang tidak menerapkan PMPJ sama saja dengan membiarkan semakin merebaknya TPPU, TPPT, dan TPSPM. Dengan demikian, sama saja memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatan dan melakukan kejahatan-kejahatan yang baru. Untuk itu, mari kita sukseskan pelaksanaan PMPJ di dalam setiap perikatan SW Indonesia. Saya Welmin, Saya Zaidan, Dan saya Tanya, pamit undur diri. terima kasih. salam winner!